Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah online bersama Kamanti Boru Siahaan dan Inang Teti Boru Pakpahan. Untuk tim ibadah kita hari ini siapa saja Kak? Iya, ada Bang Bastian Panjaitan. Selamat hari Minggu Bang Bastian. Ada Kak Sarah Boru Manurung. Selamat hari Minggu Kak Sarah. Ada Amang Ferry Manurung. Selamat hari Minggu Amang. Dan pembawa pokotbah kita ada Inang Pendeta Boru Simanjuntak. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian I Love You Jesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikianlah hukum Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan pengumuman. Kira-kira ada pengumuman apa ya Kak yang harus didengar adik-adik pada hari ini? Iya, kita sebentar lagi akan memasuki Natal ya Kak. Nah, Natal sekolah minggu itu ada 3. Hari apa aja itu Kak? Dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Inang. Oh iya, di hari Kamis Natal pertama ya Kak. Itu Iya. dari kelas Roma dan Korintus. Iya, Natal kelas 2 itu dari Galatia dan Filipi itu di hari Jumat Inang. Hari Jumat jam 2 ya Kak. Iya Inang. Dan hari ketiga dari kelas Kolose sampai dengan Ibrani.
Itu jam 2 siang juga Inang. Dan untuk minggu depan kita masih ibadah online ya Kak? Masih Inang. Oke. Adik-adik, kegiatan Natal sekolah minggu semuanya bersifat virtual. Jenis kegiatan sudah dibagikan di kelasnya masing-masing. Silakan merekam video sebagaimana arahan dalam grup masing-masing. Apabila sudah selesai merekam, silakan dikirim di kelasnya masing-masing. Batas pengumuman video sampai dengan hari Minggu tanggal 14 November 2021. Seluruh pelayan GSM yang melayani Natal sudah divaksin. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan. Tuhan berkati kakak sekolah minggu dan Amam pendeta yang mengajarkan kami Tuhan. Tuhan berkati juga teman kami yang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan apabila tidak ada yang hadir karena sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka dan berkati mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan dan orang di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan kidung pujian dari buku ND nomor 701, Tuho Doau Marpadan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Kita semua sudah pegang Alkitabnya masing-masing. Yuk mari kita bersama-sama mengikuti di rumah kita masing-masing. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu.
Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini?
yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Adik-adik pasti punya angan-angan. Pasti punya rencana. Pasti adik-adik punya harapan, keinginan dalam hatinya. Semua orang punya. Baik adik-adik, anak-anak sekolah minggu, orang tua juga punya keinginan, angan-angan, harapan yang belum terkabul tetapi masih sekedar angan-angan dan berharap itu akan terkabul. Misalnya nih adik-adik berangan-angan mungkin mau jalan-jalan pergi ke SeaWorld. Karena sudah lama sekali harus tetap di rumah, belajar sekolah juga di rumah, sekolah minggu juga di rumah. Atau mungkin adik-adik ada yang berangan-angan pengen punya sepeda lipat. Atau sepeda yang bisa dijalankan dengan mesin. Atau ada yang punya angan-angan pengen punya sepatu roda yang bagus. Atau ada juga yang mempunyai angan-angan pengen mempunyai mainan misalnya Pop It atau Lego atau juga board game seperti catur atau mungkin ular tangga atau pengen punya alat musik, gitar, drum band, atau juga biola, atau piano dan lain sebagainya. Semua punya angan-angan. Orang tua angan-angannya ingin anaknya menjadi orang yang berhasil. Ada yang pengen orang tuanya anaknya menjadi dokter. Ada orang tua yang ingin anaknya menjadi polisi. Ada juga orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang TNI. Ada juga orang tua yang ingin anaknya menjadi pelaut. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pendeta. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya mungkin menjadi YouTuber. Nah, apakah boleh kita berangan-angan? Boleh. Kita boleh mempunyai angan-angan, kita boleh mempunyai keinginan, kita boleh mempunyai harapan. Tapi bagaimanakah supaya angan-angan itu bisa tercapai? Tidak hanya di dalam memori angan-angan saja, tidak sekedar seperti mimpi, tapi bisa terwujud. Nah, berusahalah adik-adik untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita angan-angankan dalam memori kita, supaya dapat kita berhasil mendapatkannya. Lalu bagaimanakah caranya? Mari kita belajar dari Yusuf yang ada dalam firman kita hari ini. Kita saksikan terlebih dahulu video tentang Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun.
Mari kita bersama-sama menyaksikan. Adik-adik sekolah minggu sudah melihat bagaimana Yusuf yang selalu dekat dengan Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga boleh menafsirkan mimpi Firaun. Apakah mimpinya tadi? Adik-adik sudah pasti tahu kan bahwa pada masa kejayaan ada 7 tahun. Bagaimanakah terjadinya masa kejayaan selama 7 tahun? Dalam ayat 49 dikatakan, Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung saking banyaknya. Dan untuk apakah ditimbun selama 7 tahun? Karena dalam mimpi Firaun itu juga ada mimpi yang akan terjadi setelah 7 tahun masa kejayaan, yaitu terjadi 7 tahun kelaparan yang hebat di seluruh negeri. Nah, ketika terjadi kelaparan yang hebat, maka semua persediaan yang ada di lumbung-lumbung yang ditimbun pada masa kejayaan selama 7 tahun itu menjadi bekal ketika menghadapi kelaparan yang sangat hebat. Jadi tidak ada yang kelaparan. Semua yang meminta roti kepada Firaun boleh mendapatkan roti dari Yusuf. Itulah pelajaran yang bisa kita dapat dari Yusuf yang dekat dengan Allah, mendapat hikmat untuk menabung. Ketika kita mempunyai, ketika kita berkelimpahan, ingat untuk menabung. Kita tentu punya celengan masing-masing kan? Nah, ketika celengan itu nanti sudah penuh, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita angan-angankan. Jalan-jalan, beli mainan, beli sepeda, atau bahkan untuk kita sekolah bisa jadi dokter, bisa jadi pendeta, bisa jadi polisi, bisa jadi TNI, bisa menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Tapi kita harus hemat, jangan boros. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Jangan rakus, jangan serakah. Kita harus tetap merasa berkecukupan untuk mengumpulkan untuk hari esok supaya angan-angan kita tercapai. Mari adik-adik, muliakanlah apa yang kamu miliki untuk berkat di hari mendatang ketika kita mendapatkan kesukaran atau ketika kita menginginkan sesuatu yang amat kita butuhkan, kita sudah memiliki perbekalan. Mari kita pakai dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan lewat firman yang Engkau perdengarkan kepada kami dalam ibadah sekolah minggu. Engkau mengingatkan kami betapa sungguh amat penting dalam kehidupan ini untuk memikirkan tentang masa depan yang kami tidak ketahui di hari mendatang. Apakah kami terus berjaya penuh dengan kelimpahan berkat, atau kami mengalami banyak pergumulan dan kami selalu kekurangan. Terjadi banyak hal yang melanda negeri kami sehingga mempengaruhi setiap kebutuhan orang tua dan anak-anak, terlebih di masa pandemik ini Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak cita-cita kami, angan-angan kami anak-anak sekolah minggu, harapan kami, keinginan yang belum tercapai. Kiranya Engkau menguatkan dan memampukan kami untuk selalu menerapkan dalam hidup ini bersyukur dan merasa cukup dengan berkat yang Engkau berikan dan memikirkan hari esok supaya kelak kami boleh mencapai dan mendapatkan apa yang kami harapkan,
apa yang kami inginkan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga Tuhan setiap kegiatan di tengah-tengah sekolah minggu, terlebih menyambut Natal di bulan Desember ini. Kiranya kami selalu dalam sukacita dan kami sehat-sehat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sampai jumpa kembali.